Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali belajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih cinta kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sujud, untuk bisa membuktikan yaitu ikrar kita di rahim ibu kita. Ketika Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah yang ke-7 ayat 172, wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Ingatlah ketika Allah mengambil keturunan dari tulang sulbi Bani Adam, keturunan kalian. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka semua janin mengatakan bala. Alhamdulillah kita yang diberikan kesempatan hidup ini berarti siap menerima konsekuensi hidup. Itu yang pertama. Kedua, salam serta salat pada baginda dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, kajian kita pagi hari ini itu tentang bagaimana memanage yang mengatur ya agar kita ini bisa bersama. Karena hampir semua manusia, dia kafir, dia mukmin, ketika diuji pasti pertama benci. Ya, enak hidupnya, ya, karirnya enak, tiba-tiba langsung hilang. Ya, harta yang banyak tiba-tiba hilang begitu saja. Maka respon manusia adalah benci. Ya, respon manusia kan benci, tidak suka. Kalau hartanya hilang, ya anaknya hilang, kedudukannya hilang, dan seterusnya. Apalagi ya sosialnya hilang. Itu gak ada manusia yang suka. Pasti manusia akan benci. Itu respon manusia ketika diuji oleh Allah, membenci ujian itu sendiri. Ini yang kedua, ada karakter manusia ketika diuji, dia mampu menahan. Dia tahan, tapi ada kebencian, tidak suka, ya. Tapi masih bisa menahan diri. Ini disebut dengan sabar. Ini disebut dengan sabar. Yang ketiga, ada karakter manusia, dia menerima ujian itu dengan lapang dada, ya. Gitu. Maka ini disebut dengan ridho. Dia ridho dengan takdir Allah Jalla wa Ala. Yang keempat, ya, karakter manusia diuji, dia malah bersyukur. Dia bersyukur. Nah, ini orang-orang yang terpilih, ya, itu orang-orang khusus, diri khusus. Gak semua orang bisa, ya, punya karakter ketika diuji oleh Allah dia bersyukur. Nah itu Bapak dan Ibu rahimahullah, ya, tipikal manusia. Ketika diuji ada yang benci itu bisa diekspresikan lewat lisan. Bisa diekspresikan lewat apa? Hatinya, bisa diekspresikan lewat badannya, ya, dia buang barang, ya, dia kemudian dia pukul-pukul badannya. Ini benci dengan fisiknya, atau benci dengan lisannya, dia ngutuk, ya, dia cela, dia hina, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah benci dengan lisan. Kemudian ada yang benci dengan hati. Benci dengan hati, dia tidak terima, ya, dia murka dengan ujian tersebut. Nah ini adalah tipikal orang yang benci baik dengan lisannya, baik dengan badannya, baik dengan
hatinya. Maka kita hindarkan benci yang pertama, karena ini karakter orang kafir. Ya, orang kafir aja yang benci terhadap ujian. Nah, itu baik dengan lisannya, ya, baik dengan badannya maupun dengan hatinya. Itu tipikal orang-orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Ya, apa saja hal yang bisa membantu dan menolong kita untuk bisa memanage ya kesabaran kita ini. Ya. Yang pertama adalah faktor yang sangat dominan, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kesabaran itu. Pertama, kita harus menyadari, mengenal, ya, menyadari, mengenal, memahami bahwa tabiat hidup ini ujian. Nah, ini harus dipahami. Gitu. Ini faktor yang sangat ya membantu dan faktor yang paling besar ya dalam membantu kita untuk bisa bersabar. Dia paham, dia memahami, dia menyadari bahwa kita ini hidup adalah sebuah keniscayaan dalam hidup ini adalah diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Itu sangat mendasar. Itu ya rahimahullah ta'ala. Nah, ketika kita memahami bahwa hidup ini ujian, maka kita bisa akan menyikapinya ya. Dengan apa? Menahan badan kita, menahan lisan kita, menahan hati kita untuk tidak memurkai, tidak untuk membencinya ya, gitu. Tapi bagaimana kita akan ya, bisa berlapang dada, bisa ridho, bisa bersyukur terhadap ujian itu sendiri. Nanti kita akan bacakan beberapa riwayat Bapak Ibu ya bagaimana orang-orang di kalangan ya para nabi dan para rasul ya kemudian kalangan sahabat maupun sahabiah ya yang luar biasa, mereka kecerdasan dalam bersabar itu level sangat tinggi ya, levelnya sangat tinggi ya. Kalau kita mungkin jauh antara langit dan bumi ya nggak bisa ngikutin. Nah, tapi minimal kita akan memahami, kita mengerti dan kita berupaya sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama ya, kita harus menyadari kehidupan ini adalah ujian. Mana dalilnya? Ya, di dalam surah Al-Balad. Dalam surah Al-Balad, yaitu laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah menciptakan manusia dalam kondisi kabdin. Kabdin itu artinya payah, susah, lelah. Ibu rasakan ya, mengandung 4 bulan rasakan payah, lelah. Nah, gitu. Maka itulah badan mulai lemas. Bahkan kalau misalnya janinnya itu udah ketahuan beratnya 3 kilo lebih, itu kadang-kadang wanita mau berdirinya susah. Nah, ibu-ibu ini kalau sudah bayinya janinnya berat 3 kilo, untuk berdiri dia susah. Nah, itulah manusia. Maka manusia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan dalam keadaan berletih-letih, berpayah-payah, harus melewat sebuah fase yang panjang. Ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, itu 40 hari ya bentuknya air, 40 hari bentuknya darah, 40 hari bentuknya ya daging dan seterusnya. Ya, setelah 4 bulan terciptakan ya anatomi manusia itu sendiri. Nah, ini adalah proses kesabaran ya, proses kesabaran. Nah, itulah yang kita butuhkan dalam menyikapi, dalam merespon ujian. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana dia menyadarkan pada dirinya, pada hawa nafsu kita, pada akal kita, bahwa itu sebuah keniscayaan, bukan suatu sunnah, bukan wajib itu. Ya, itu perkara yang wajib. Kita aja dari rumah ke sini, ya, dari rumah ke sini itu sudah apa? Sudah takdir di mana jatuh, di mana ini sudah ditulis semuanya. Ya, sudah ditulis semuanya. Kesadaran-kesadaran inilah yang mahal. Kesadaran-kesadaran seperti inilah yang sangat mahal dalam menentukan karakter diri kita ini.
Nah, kalau kita tidak memahami ya yang pertama ini, maka kita akan meronta terus. Kenapa Allah cepat sekali mengambil anak saya? Kenapa Allah cepat mengambil ya keluarga yang tercinta? Begitu. Tapi ketika kita memahami kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan dan itu ujian, maka kita akan bisa berlapang dada. Minimal di level berlapang dada. Kalau sabar itu semua bisa. Orang menahan, dia orang kafir, dia orang mukmin sama, menahan diri tapi hati masih marah. Gitu. Maka kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ya bab tentang sabar, ketika menjelaskan karakter orang-orang yang sabar, ya, beliau mengatakan orang kafir juga sabar. Apa makna sabar, Bapak-bapak, Ibu kurang tahu? Sabar itu artinya al-imsak. Sabar itu maknanya al-habsu. Gitu. Sabar itu maknanya al-kaffu. Nah, dari 3 kosakata tadi, pertama maknanya al-habsu. Al-habsu itu dia sebenarnya marah, tapi mampu menahan emosinya. Gitu. Dia sebenarnya nggak suka, tapi mampu menahan tangannya. Itu namanya al-kaffu. Ya, sebenarnya memukul dia, tapi dia tahan tangannya. Itu namanya al-kaffu, menahan. Ya. Yang ketiga ada namanya imsak. Nah, sering kita dengar ya, imsak. Imsak itu apa? Ini menahan juga. Gitu. Sebenarnya lisannya mampu mengatakan engkau begini, tapi dia tahan. Dia tahan apa? Lisannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Uqbah bin Amir. Apa kata Nabi kepada Uqbah bin Amir? Ya Uqbah, ya. Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man najatu? Wahai Nabi, apa itu kesuksesan? Apa itu keselamatan? Ya, Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu keselamatan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amsik lisanaka. Apa arti amsik tadi? Imsak. Imsak artinya tahan. Tahan apa? Lisan. Berarti menahan lisan itu adalah bagian dari sabar. Tapi hati masih benci. Orang kafir aja kan bisa. Gitu. Terus bagaimana sabar yang dimaksudkan dalam syariat itu? Nah, itu ikhwah rahimahullah. Saya ulangi lagi, kalau dia tangannya ingin jotos orang, kemudian dia tahan, nah, itu namanya al-kaffu. Kalau lisannya ingin caci maki orang, menghina orang, dia tahan, itu namanya imsak. Kalau hawa nafsunya tadi nggak ridho, dia benci, nggak suka, al-habsu, dia tahan. Itu namanya sabar. Secara bahasa. Itu makna secara bahasa. Nah, ketika kita memahami tadi ya makna-makna bahasa ini, nah kita akan bisa memahami di mana level kita, gitu. Di mana level kesabaran kita. Ya. Apakah hanya sekedar di lisan saja, atau di sekedar hanya bisa menahan tangan saja, atau dari hati saja, atau tiga-tiganya. Maka yang selamat itu adalah tiga-tiganya. Semua ditahan. Hawa nafsu ditahan, lisan ditahan, badan ditahan. Karena kalau dia mampu, kemudian dia yakin, ya, dengan menahan, pahit gak? Bapak-bapak ibu menahan, pahit gak? Pahit. Tapi kata ya seorang tabi'in, sahabiah, ahli ibadah, ya, ketika tangannya luka, hampir-hampir putus, dia mengatakan, alhamdulillah wa syukurillah. Tangannya hampir lepas. Dia berkata, ya alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya, ya ibu yang lain tanya, sahabiah yang lain, ya tanya, kenapa kamu mengatakan alhamdulillah wa syukurillah? Apa dia menjawab? Ya, manisnya sabar itu belum mengalahkan pahitnya luka ini. Coba. Kan? Saya ulangi, manisnya sabar belum bisa mengalahkan pahitnya luka. Nah,
Kenapa? Karena orang yang sabar itu ya pahalanya besar. Lebih baik dia menderita fisiknya, tapi dia akan manis di belakang hari. Sekarang sengsara, ya, nanti di akhirat dia sukses. Gitu. Nah itu makna namanya ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Jalla wa'ala, dia mampu ridho atau mampu bersyukur. Minimal kita ikhwah Bapak di level yang kuat tadi itu standar berarti. Jangan sampai lisan ini sampai ya mencaci maki, jangan sampai menghina, ya gitu. Ya biasalah kita kan secara terkadang lisan ini terpeleset, gitu. Dasar bisa diterjemahkan masing-masing, ya gitu ya. Saya nggak mau terjemahkan karena rata-rata orang kalau jangankan kena luka tangan, lihat ya, anak kita hari ini pegang HP, di dalam HP itu banyak gamenya, ya. Hanya sekedar main game aja, apa yang zikirnya, maaf saja, tadi saya di warkop, di situ deret anak-anak muda, semua itu nggak ada kata-kata yang halus. Ya, semua binatang isinya. Kata-kata binatang. Itu main game itu full dengan kata binatang. Ragunan. Ya, ragunan semua disebut. Ya, itu baru main game. Belum dia mungkin dilempar dengan gelas mungkin. Belum ditempelin dia. Lebih dahsyat pun kata-kata binatang. Baru hanya sekedar permainan. Lisannya mencaci maki. Padahal mencaci maki, waktu mencaci maki makhluk Allah itu hukumnya haram. Gak boleh. Kenapa matahari begini? Itu namanya mencaci maki. Kenapa panas terus? Kenapa hujan terus? Kenapa banjir terus? Kenapa gempa terus? Semua terus. Nah, itu namanya mencaci maki. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning jelas, ya, warning peringatan keras. La tasubbud dahar, jangan kamu caci waktu, karena waktu itu makhluk Allah. Hari, ya, maka dalam hitungan syariat tidak ada namanya hari naas. Tidak ada naas. Semua hari itu baik. Maka nggak boleh bahwa ini gara-gara hari Rabu ini. Nah, nggak boleh. Gara-gara hari Selasa, nggak boleh. Caci maki. Tapi kebanyakan orang nggak sadar. Kebanyakan orang nggak paham. Gitu. Ya. Nah itu ikhwan. Ya saya kalau dengar istri, ini saya aja nih, nggak tahu ibu. Ya. Kalau saya dengan istri ngomong caci maki makanan, nah, itu lisannya terbit langsung sebentar, karena dosanya besar. Itu dosanya besar. Ya kalau memang makanan itu nggak selera, ya sudah diam. Ya, saya ulangi ini. Kalau memang nggak selera makanan itu di lidah kita ini, ya rasanya nggak bagus, diam saja, itu lebih bagus daripada diungkapkan siapa yang sakit, ya, orang yang bikin, kalau kebetulan yang bikin. Nah, misalnya ibu lagi digorengin sama bapak suaminya, ya itu minta digoreng, kemudian lebih apa-apanya lebih, ya garamnya lebih, diam saja. Karena apa? Kalau itu terdengar suami, apa yang luka? Tangannya yang luka atau hatinya? Hatinya yang luka. Itu namanya humazah. Tahu nggak dosanya orang humazah? Wailul likulli humazatin lumazah. Ada dua situ. Ada humazah itu dengan kata-kata, ada lumazah dengan perbuatan. Kita hina orang lain dengan perbuatan, ya. Itu contoh saja, contoh ya. Ini perkara mencela. Contoh,
Suatu saat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, kedatangan tamu wanita. Maka yang menemui siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha suruh masuk, duduk, kemudian Nabi tanya kepada Aisyah, itu siapa yang datang? Maka Aisyah mengatakan wanita begini. Aisyah hanya memberikan isyarat, wanita, paham nggak ini bahasa ini? Pendek. Aisyah nggak mengatakan, ya nggak mencaci maki, cuma mengatakan siapa yang datang? Aisyah, wanitanya begini ya Rasul. Memberikan isyarat saja itu. Sekarang bagaimana dengan para artis? Artis malah jadi jualannya, kalau nggak mencaci nggak laku. Menghina presiden, menghina menteri, menghina ulama, diberikan meme. Ini hanya sekedar Aisyah memberikan isyarat. Ditanyalah oleh suaminya, Aisyah siapa yang datang? Ada wanita hitam begini fisiknya. Nabi langsung talawwanal wajah. Wajahnya langsung berubah Nabi. Setelah pulang tadi, ya, tamu yang wanita ini, maka apa kata Nabi? Seandainya ungkapan kamu tadi wanita yang pendek, ungkapan tadi itu, kata-kata pendek itu diletakkan di lautan. Lihat, diletakkan kata-kata pendek itu di lautan, la muziyat, maka air laut itu akan berubah. Air laut berubah dengan kata-kata pendek. Belum sempat mengatakan, itu cuma memberikan isyarat. Itu yang disebut dengan lumazah. Coba, ibu dicaci, yang sakit apanya tadi? Hati. Coba lihat, Allah adil. Orang yang dicaci, orang yang dihina, Allah akan bakar hatinya. Allah akan bakar hatinya. Mana ayatnya? Lumazah itu allati taqtaliu alal afidah. Maka Allah tampakkan itu api itu yang menjulang tadi, ya, afidah hatinya. Tidak dibakar lisannya. Kenapa? Caci maki itu, ya, yang luka apa? Hati. Maka Allah akan siksa azab hatinya. Hafalkan ibu-ibu ayatnya? Al-Lumazah hafal kan? Insyaallah hafal. Cuma malu Ustaz. Ya, itu kan. Allati taqtaliu ala afidah. Kemudian lanjutannya alaihim muqsadah. Lihat tafsiran muqsadah. Itu api itu ya enggak akan putus. Kalau diilustrasikan, api itu tidak membakar ke atas, tapi membakar dari hati ini ke bawah. Ini habis ini. Nah, berarti ini kan tidak terbakar ini. Akhirnya orang yang tadi mencaci maki itu lari dia cari perlindungan. Apa? Ya, kemudian dia megang tiang. Bi amadin mumaddah. Para ulama tafsir mengatakan iman itu tiang. Kalau tiang-tiang dunia kan ada ujungnya kan? Tiang kita, tiang masjid kita kan ada itu. Mentok ada plafonnya kan? Kalau tiang yang di neraka ini fi amadin mumaddah nggak ada. Dia baru sampai di tengah, api yang dari bawah tiang tadi terus ke atas menjulang. Mau lari kemana? Itu. Di ujung ayatnya apa? Fi amadin mumaddah. Itu artinya fi amadin mumaddah. Dia saking ketakutannya, dadanya, hatinya terbakar ke bawah, dia merasa bisa lari dari siksaan itu. Akhirnya cari perlindungan, dia pegang itu tiang sekuat-kuatnya, kemudian naik kayak orang panjat pinang itu. Gitu. Kalau panjat pinang kan ada ujungnya. Kalau ini nggak ada. Itu adilnya Allah. Ya, orang yang mencaci itu bukan yang disiksa lidahnya, bukan yang disiksa matanya, tapi kita kan kalau dicaci yang sakit apa? Hati. Allah siksa hatinya, Allah bakar hatinya. Itu dosa
mencaci, menghina. Bagaimana kalau kita caci manusia yang paling sempurna penciptaannya? Nah, bagaimana dengan makanan? Ya, saya belajar loh, ibu-ibu orang tua. Ya, kalau saya belajar secara genetik, saya secara genetik gen saya itu ya lihat makanan sedikit aja dilempar. Kalau nggak selera dilempar, gitu. Paham nggak maksudnya nih? Ya. Saya kalau belajar secara gen saya, ya keturunan, ya nggak belajar agama ini, saya mungkin habit saya sama, kebiasaan sama, gitu. Saya apapun dikasih nggak pernah. Saya belajar. Awal-awal berat, tapi lama-lama bisa menerima. Gitu. Aja alhamdulillah istri saya itu, istri aja bisa cerita gitu ya. Supaya ibu, istri saya itu nggak susah kalau masalah makanan. Apa aja di dapur itu saya nggak pernah ngomong macam-macam. Ya, gitu. Karena menurut saya itu limpah ini saya satu aja. Cukup satu aja. Ini pribadi saya. Dan itu perlu proses. Saya juga belajar. Awal saya juga. Kalau ada makanan yang gak enak, saya langsung panggil. Tapi belajar. Ini namanya manajemen. Manajemen. Mengatur diri. Bisa nggak? Nah, kalau ikuti gaya hidup kita, ya gitu terus nanti. Dan kita akan terus tidak merasa berdosa. Yang parah itu kalau nggak merasa berdosa. Udah diambil kuenya, udah kau makan sendiri. Nih kamu kasih. Sampai giginya mampu kali. Ini kamu goreng sendiri. Tambah. Nah gitu. Ini kan biasa itu. Ibu-ibu kalau di gorengan, ya makanan terus ditolak. Begitu kan gambaran laki-laki. Bener nggak? Nah, ya bapak-bapak jangan marah dulu. Ini kan saya belajar. Gitu. Ya, gitu. Tapi harus sabar. Berarti ibu belajar sabar. Baik. Apa tadi? Tidak boleh caci massa. Nah, kenapa? Ibu baca surah-surah pendek. Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, wat-tini, waz-zaitun. Kan Allah bersumpah. Gitu. Kalau Allah bersumpah dengan waktu, dengan tempat, dengan hewan, dengan buah-buahan, berarti ada sesuatu yang penting Allah ingin sampaikan kepada kita. Ada sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita, cuma kitanya yang tidak paham. Kenapa Allah katakan wal fajri? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Ya, karena waktu subuh itu masya Allah, jangankan sholat subuhnya, ibu-ibu hafal, ya, gitu kan? Rakaatani, 2 rakaat, ya, sebelum subuh, khairun minad dunya, ya, lebih baik dari dunia dan isinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh, apalagi sholat subuhnya, gitu. Kemudian dari hadis Amr bin As, ya, atau Sahal bin Sa'ad, ya, Sahal bin Sa'ad, "Lau kanatid dunya ta'jilu indallah janahu bagor." Ya. Seandainya dunia ini sama nilainya di sisi Allah dengan, ya, sayap nyamuk. Saya ulangi, ya, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk. Yes. Kalau benar dunia ini nilainya dengan sayap nyamuk, ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir ini minuman. Kalau karena dunia, seandainya dunia itu sama nilainya di sisi Allah dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir. Nah, apa maknanya ini?
ternyata dunia itu nggak ada harganya. Gitu. Dalam hadis yang lain, Imam Muslim dan Imam Bukhari, la ya'ti ya rajulun saminun, ya akan datang nanti pada hari kiamat laki-laki yang besar badannya, yang punya badan besar itu yang merasa tersinggung ini. Ya, ini nanti kita bacakan apa maknanya kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. La ya'ti rajulun saminun ya'kulu wa yashrabu. Nanti pada hari kiamat akan datang laki-laki yang besar badannya, dia makan hanya minum saja. Kemudian orang yang besar tadi ditaruh di timbangan Allah. Nah, ditaruh di timbangan Allah. Kemudian diambilkan sayap nyamuk. Nah, ini penjelasan hadis Sahal bin Sa'ad tadi dijelaskan lagi oleh hadis Abu Hurairah. Nanti pada hari kiamat orang akan datang laki-laki yang badannya besar, dia makan aja, ya minum saja dia, kemudian diberitakan oleh Allah, kamu berdiri di atas timbangan. Setelah berdiri laki-laki ini, maka diambilkanlah sayap nyamuk. Kemudian mulai dia lakukan perimbangan. Ternyata yang berat sayap nyamuk. Imam Nawawi Ta'ala ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, siapa maksud dari laki-laki yang gemuk tadi yang besar? Orang kafir. Orang kafir. Makanya turun nanti surah yang ke-18. Surah apa ke-18? Surah Al-Kafir ayat 105. 105 itu. Apa ujung ayat 105 itu? Ya. Ya, ulaikal ladzi nakabaru bi ayatina wa liqa rabbi. Ya, mereka itulah orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah dan ayat-ayat Allah, dan dia kufur kepada perjumpaan dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, dia kufur kepada tanda-tanda kebesaran Allah, dia kufur juga pada dia nggak mau, dia mengingkari pertemuan dengan Allah. Nggak ada itu nanti, ya nggak ada alam barzah, nggak ada, yaumul mizan nggak ada. Nah itu kata orang-orang kafir, ya fahabitat a'maluhum, maka binasa hancur amalannya. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Ini kenapa? Kan malam Jumat dibaca, nggak apa? Insya Allah apa? Ulangi, fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak tegakkan timbangannya. Orang-orang kafir tadi, maka bagaimanapun amalannya tidak akan ditimbang oleh Allah. Itu maksudnya tadi, ya. Nah, itu. Berarti orang kafir tidak dapat timbangan, ya. Gitu. Kalau ditimbang, kembali kepada hadis tadi. Nah, gitu. Kalau ditimbang, ya, maka lebih berat apa? Sayapnya. Maknanya kata Imam Nawawi, ya sama-sama nggak ada harganya. Sebesar apapun, ya kebaikan orang kafir, sekarang datang di Cianjur, bawa uang 5M, bikin pemukiman orang kafir, yang nggak akan dapat apa-apa. Bikin masjid segede kayak di Solo ini, yang baru dibikin oleh siapa? Pengusaha, ya itu. Bikin kayak gitu gedenya, habiskan 300 miliar, ya tidak dapat apa-apa. Makanya ibu-ibu jangan terlalu terkesima dengan kekayaan orang kafir. Ya, ada orang miskin, ada kita punya orang muslim, tapi hidupnya sederhana, ahli ibadah, itu yang harus dibanggakan. Jangan banggakan Ronaldo. Ya itu. Jangan banggakan yang dibanggakan itu adalah Rasul, yang dibanggakan itu sahabat-sahabat. Nah, gitu. Saya kemarin dan ngaji, dikira saya nonton bola. Berbeda di WA grup kompleks saya.
Pak Ustadz ini kayaknya nggak gaji Sabtu, dia juga nonton Piala Dunia. Saya dia, waduh, saya dikira nonton bola. Padahal saya kajian agak jauh. Jam 2:30 sudah harus jalan, ya. Karena nonton bolanya jam 1, jam 2. Baik, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani ta'ala tentang manajemen pertama. Kita harus memahami bahwa hidup kita ini adalah, ya, hidup ini adalah ujian. Maka harus bagaimana tadi? Pertama, minimal kita harus, ya, itu bersabar, menahan diri, jangan sampai diekspresikan dengan lisan kita dan lain sebagainya. Kemudian kalau bisa, yaitu bagaimana kita bersikap lapang dada,